Kasus perseteruan antara Yaimim dengan Sahara dan suaminya Sofwan semakin memanas setelah muncul laporan hukum dari berbagai pihak. Seorang netizen yang budiman dengan akun @heruhermawanofficial mengulas bahwa pria yang memakai baju batik diketahui bernama Mimi Mustofa melaporkan Yaimim atas tuduhan fitnah. Padahal video yang beredar jelas memperlihatkan Mimi Mustofa membentak, memaki, dan mengintimidasi Yaimim, bahkan menuntut uang hingga 100 juta rupiah. Sementara itu, Sahara juga melaporkan Yaimim menggunakan Undang-Undang ITE. Meskipun publik menilai justru Sahara yang pertama melakukan pelanggaran dengan framing publik dan penggiringan opini negatif. Kondisi ini membuat Yaimim seolah menjadi sasaran empuk dari tuduhan yang lemah namun viral di media sosial. Tidak tinggal diam, Yaimim melawan balik dengan melaporkan Sahara dan Sofwan menggunakan pasal berlapis. Mulai dari pelanggaran ITE, pengancaman, intimidasi, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran privasi. Bukti video yang beredar diyakini cukup kuat untuk menjerat lawannya. Sementara laporan terhadap dirinya dinilai lemah dan syarat rekayasa. Netizen yang budiman tersebut menilai kasus ini syarat kejanggalan karena pihak yang seharusnya terjerat hukum justru mencoba membalikan keadaan demi menjatuhkan Yaimim. Perseteruan ini pun semakin memperlihatkan adanya praktik manipulasi hukum dan penggiringan opini yang merugikan satu pihak. Guys, kalian masih ingat kan pria berbaju batik yang membentak dan memaki-maki Yaimim? Nah, si bapak itu melaporkan Yaimim ke polisi dengan pasal fitnah. Pria yang diketahui bernama Mimi Mustofa ini merasa tidak terima setelah Yaimim menuduhnya telah melecehkan istrinya. Tapi jujur, gua belum tahu kapan Yaimim melontarkan tuduhan tersebut kepadanya. Kuasa hukumnya juga bilang kalau Mimi Mustofa ini nggak terima kalau dia dituduh telah memukul Yaimim. Lagi-lagi, gua juga nggak tahu siapa yang menuduh dia telah memukul Yaimim. Karena kita semua juga tahu kalau pada saat itu Yaimim sedang berakting, sedang berpura-pura ia menjatuhkan dirinya seolah-olah ada orang yang memukulnya. Sepengetahuan gua nggak ada orang yang menuduhnya memukul Yaimim. Tapi menurut gua sih ya, Pak Mimi Mustofa ini seperti mencari penyakit. Karena dalam video yang beredar luas di sosial media, jelas-jelas Bapak Mimin ini loh yang membentak, memaki-maki, mengintimidasi, bahkan sampai menarget Yaimim uang 100 juta rupiah. 100 jutanya mana? Ayo 100 jutanya mana? Hah? 100 jutanya mana? Dengarkan ya. Dengarkan apa? Apa dibuka perlu didengarkan? 100 juta. Ayo. Ayo mana? Ayo kan, mana? Dengarkan dulu. Iya, nggak usah. Omongan kamu nggak masuk akal. Didengarkan masa apa? Nggak masuk ke telinga saya. Tahu? 100 juta. Ayo mana? Mana? Tanya sini. Kamu jangan narget. Jangan nanti kamu janji lagi. Iya, takut janji. Ayo kamu janji. Kagak, jangan narget. Jangan narget. 100 juta kamu target aku. Aku nggak mau. Apa yang aku narget? Nah ini kalau kamu janji sendiri kan. Tak bayar cash sekalian langsung sekalian sekarang. Kalau Kamu yang ngomong. kamu target saya 100 juta. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ngomong jujur. Itu kalau Pak Yaimim mau melaporkan Pak Mimi Mustofa ini ke polisi, wah Pak Mimim ini udah pasti kena gelik nih, karena bukti videonya ada loh. Dan yang lebih kocak adalah pada saat itu Pak Mimi Mustofa mengaku sebenarnya tidak tahu soal persoalan yang terjadi antara Yaimim dan juga Sahara, karena saat itu dia hanya tukang katanya. Nah, kalau udah tahu Bapak Mimim ini tidak tahu menau soal persoalan yang terjadi, kenapa Bapak Mimim ini malah ikut-ikutan membentak-bentak, memaki-maki, bahkan sampai mengintimidasi Yaimim sampai seperti itu? Ya artinya Bapak sudah terpengaruh oleh Sahara, nggak tahu persoalannya kok malah ikut-ikutan. Kamu jangan munafik, jangan berbelit-belit ucap, Kamu perempuan apa? Laki-laki kamu, Ayo, jangan gila kamu. Kamu ayo. Ngomong. Ini direkam suami kamu ya gila ini. Ya? Wah gila ini loh suami kamu. Kamu ini macam apa? Manusia macam apa kamu? Gak layak kamu hidup di kampung. Gak layak kamu hidup di rumah. Gila ini rumah ini. Gak layak kamu. Gak layak kamu. Gak layak kamu. Gak kamu. Apa sih? Ayo.
Mau apa? Ayo apa? Mau sekarang? Ayo apa? Ayo semua ada apa sih? Kamu jangan macam-macam di rumah saya. Tahu ini rumah kamu. Tahu. Saran dari gua, udah deh Pak, stop aja cabut laporannya karena bapak lo yang salah. Jadi sekarang Yaimim ini dilaporkan oleh 2 orang guys. Selain dilaporkan oleh Mimim Mustafa, sebelumnya Yaimim juga dilaporkan oleh Sahara dengan pasal Undang-Undang ITE. Menurut gua ini juga kocak. Jadi si Sahara ini merasa dirugikan pribadinya maupun usahanya karena konflik dengan Yaimim. Kenapa menurut gua laporan Sahara terhadap Yaimim ini kocak? Karena yang pertama kali ya bikin rame, posting ke sosial media, koar-koar, memframing, melakukan penggiringan opini publik, sampai membuat posting-postingan khusus untuk menyerang Yaimim dan juga istrinya, yaitu Anda Mbak Sahara. Jadi, sebenarnya yang melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE itu jelas-jelas adalah Anda, diri Anda sendiri. Sementara itu, Yaimim merespon semua tuduhan juga laporan atas dirinya tersebut dengan mengatakan, "Gak apa-apa, saya menerima semuanya. Mereka semua orang baik," katanya. "Saya sudah memaafkan mereka, saya sudah memaafkan Sahara." Tapi bukan berarti Yaimim menerima begitu saja. Dia juga balik melaporkan Sahara dan juga Sofian kepada pihak kepolisian. Yaimim menjerat Sahara dan juga Sofian dengan pasal berlapis. Dari mulai pasal Undang-Undang ITE itu masuk, kemudian pasal pengancaman dan juga intimidasi itu juga masuk, pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik itu juga masuk, pasal pemberitaan bohong itu juga masuk, sampai pelanggaran privasi, di mana kita semua juga menjadi saksi bahwa Sahara ini sering melakukan pelanggaran privasi terhadap Yaimim, di mana dia sering masuk ke pekarangan rumah, bahkan sampai ke dalam wilayah rumahnya Yaimim tanpa izin. Jadi kalau hukum benar-benar ditegakkan, Sahara itu sebenarnya semuanya udah kena delik tuh. Harusnya sih masuk penjara ya, karena bukti-bukti sudah terpampang nyata. Sementara laporan dia terhadap Yaimim ini deliknya lemah, yang justru laporan tentang pelanggaran Undang-Undang ITE ini akan semakin memberatkan dirinya. Mungkinkah Sahara dan juga suaminya Sofian akan masuk bui? Menarik untuk kita nantikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ella mau nimbrung perihal kasus ini gitu ya, apa sih pelajarannya buat kita gitu. Ini tuh gimana sih awalnya kasus ini tuh kan pada nyalahin Yaimim ya semuanya gitu, karena dia guling-guling gitu kan, terus ya dianggap sesuatu yang nggak normal gitu. Tapi ternyata sekarang orang-orang pada bela gitu kan, karena ternyata tanah itu tanah milik Yaimim yang diwakafkan untuk keperluan bersama di kampung tersebut gitu kan ya. Nah ini untuk berita terbarunya mediasinya itu batal gitu karena salah satu pihak nggak hadir, cuman warga-warga aja. Tapi kalau Ella pikir ya masa sih seluruh warga di situ hampir seluruhnya gitu, sebagian besar termasuk RT RW kompak itu buat ngusir Yaimim ini. Pasti ada sesuatu kan gitu kan. Cuman ya kita nggak pernah tahu apa dibalik itu. Ada yang bilang katanya karena dikompor-komporin sama Sahara ini. Ada yang bilang lagi karena warga sekitar tuh udah nggak suka gitu sama kelakuan Yaimim ini. Nggak tahu siapa yang benar. Ini adalah baca sedikit informasinya ya. Meskipun mediasi urung terlaksana, warga tetap menyampaikan sejumlah keluhan dalam forum yang dihadiri Babin Kamtipnas, RT, RW serta Lurah Merjosari. Mayoritas protes warga terkait dugaan pemindahan patok tanah yang disebut-sebut dilakukan imam muslimin pada lahan jalan umum. Selain masalah tanah, warga juga menyoroti unggahan imam di media sosial yang menyebut adanya larangan salat berjamaah di musola setempat. Menurut warga, klaim itu tidak benar dan justru memicu keresahan. Warga ingin semua pihak duduk bersama agar jelas duduk perkaranya. Mediasi penting untuk mencari titik tengah, tambah rugi. Pihak PBN sudah memastikan patok awal sesuai, namun ternyata dipindahkan oleh beliau. Jadi posisi tanah sebenarnya sudah benar sebelumnya, kata camatnya. Ella tuh bingung, maksudnya tuh patok tanah awalnya udah bener tuh, tapi tiba-tiba dirubah sama Yaimim jadi nggak sesuai sama sebelumnya gitu. Nah patok tanah yang dimaksud ini tanah umum atau tanah warga atau tanah yang diwakafkan sama Yaimim, itu yang butuh penelusuran. Kalau memang itu tanah milik bersama gitu ya, tanah warga atau tanah yang emang diperuntukkan untuk keperluan umum, ya Yaimim juga nggak berhak gitu matokin tanah begitu gitu yang nggak sesuai perjanjian. Tapi kalau ternyata itu tanah wakaf atau tanahnya dia,
ya itu haknya dia. Tapi kalau udah diwakafkan, ya lah nggak tahu juga harusnya kayak gimana gitu kalau udah diwakafkan gitu. Dan memang di sini harus ada mediasi. Tapi yang Ella nggak habis pikir di sini adalah saharanya itu sendiri. Sahara ini kan pendatang, dan di situ kan kebanyakan juga pendatang yang didominasi sama orang Madura gitu ya. Kita nyoroti si saharanya ini. Sahara ini kan bisnis ya, menjadikan tempat itu tuh lahan bisnis rental. Logikanya kalau kita punya bisnis, apalagi itu rental yang ngasih keuntungan buat dia sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain gitu, ya harusnya lu nggak cuma punya tempat untuk rental, tapi juga lu punya lahan untuk parkir. Jangan pakai lahan umum, apalagi itu milik orang lain yang sudah diwakafkan, itu lu nggak berhak juga gitu. Kalau kayak gini lu sama kayak Zionis, berarti lo datang ya kan nyari keuntungan di situ, terus lu pengen nguasain tempat itu, nggak mau modal. Padahal ini keuntungan diri lu sendiri. Lu pengaruhin orang-orang untuk ngebenci orang yang udah ada di situ jauh sebelum lu datang ke tempat itu. Nah di sini kalau mau dibawa ke jalur hukum jelas dari pihak Sahara, karena ya dia udah yang petantang-petenteng gitu ya, udah tanpa tanpa izin masuk rumah orang, ngegeledah rumah orang, maksa orang, mengintimidasi orang, padahal itu juga bukan space-nya dia. Bukti video udah banyak banget gitu. Asal berkuasa, ya kan punya komunitas gitu, lu tuh petantang-petenteng, plain victim. Padahal lu juga numpang di situ, apalagi lu punya bisnis di situ. Dasarnya aja lu Zionis nggak mau modal.